warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya mengerjakan soal responsi kebiasaan makanan ikan. Nah, yang pertama itu ini ada data dari tabel ikan jantan, di mana itu ada nomor, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus organisme, rata-rata dan volume. Di mana di sini itu ada jantan 1, jantan 2, dan jantan 3. Organismenya itu ada ini. Kemudian ini juga ada lagi sama jantan 1, jantan 2, jantan 3. Organismenya ini juga. Nah, selanjutnya itu langkah pertama itu kita siapkan tabel di mana yang berisi nomor, organisme, jantan 1, jantan 2, jantan 3, V, FI, OI, FIXOI, IP, PIJ, dan PIJ pangkat 2. Kemudian kita itu urutkan tabel organismenya ini dari mulai makroskopis sampai mikroskopis. Nah, selanjutnya itu kita mencari J1, J2, dan J3. Cara mencari J1, J2, dan J3 ini kita lihat pada rata-rata dari organisme tersebut, misalkan pada Chaetoceros. Nah, kita lihat di sini pada Chaetoceros itu pada jantan 1 Chaetocerosnya itu ada 2. Nah, di sini ada 2. Kemudian pada jantan 2 Chaetocerosnya itu ada 3. Nah, di sini ada 3. Kemudian pada Chaetoceros 3 di sini juga ada 3. Nah, jadi 2, 3, 3. Kemudian itu tuh selanjutnya sama kayak buat si organisme yang lainnya juga gitu caranya, kita lihat dari rata-rata si organisme tersebut. Yaitu kita mencari volumenya. Nah, ini data volumenya itu udah ketemu. Caranya gimana sih dapat data volume ini? Nah, jadi kita itu lihat pada volume yang ada di ikan ini. Nah, misalkan contohnya itu pada Chaetoceros, di mana Chaetoceros jantan pertama, kemudian ditambahkan volume Chaetoceros jantan kedua dan volume Chaetoceros jantan ketiga. Nah, jadi hasilnya ini. Kemudian sama untuk mencari organisme yang lain juga kayak gitu caranya. Nah, setelah ditemukan V-nya berapa, lalu kita totalkan. Nah, ini ditambah semua terus jadi totalnya segini. Kemudian kita lanjut mencari FI, di mana FI itu rumusnya FI sama dengan V dibagi total V dikali 100%. Nah, di sini kita pakai contoh yang udang ini, di mana 1,1 volumenya, terus kita bagi dengan total 4,5122, kemudian dikali 100%, sehingga hasilnya itu 24,3784. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam mencari data ini, sebaiknya kalian gunakan kalkulator karena itu untuk mengefisienkan waktu juga. Selanjutnya kita mencari OI, di mana OI itu rumusnya frekuensi kejadian dibagi sigma frekuensi kejadian dikali 100%. Nah, si frekuensi kejadian sama sigma frekuensi kejadian ini kita lihat dari ini. Misalnya pada Chaetoceros, di mana kita lihat nih si frekuensi kejadiannya itu pada J1, J2, dan J3 itu kan ada semua nih. Jadi berarti kalau ada semua berarti kan jumlahnya itu ada 3. Kemudian dibagi sigma frekuensi kejadian. Nah, ininya juga kan ada J1, J2, J3 itu kan ada 3 kali kan. Nah, jadi kita tulis juga 3 dikali 100%. Ini 100. Kemudian hitung semuanya OI ini dengan langkah yang tadi ya. Selanjutnya itu kita mencari
Ini FI dikali OI, gampang banget nih buat nyari ini karena kita tinggal ngaliin FI ini sama OI. Misalkan ini ya 0,0091 dikali 33,33333, kemudian hasilnya ini 0,3029. Nah, jadi kita cari semuanya ini semua dengan cara mengalihkan ini sama ini. Selanjutnya itu kita mencari IP. Nah, rumus untuk mencari IP itu rumusnya FI dikali OI dibagi sigma FI dikali OI. Nah, kita pakai contoh yang ini nih. Pada si telechodesmium. Nah, di mana ininya tuh FI dikali OI-nya tuh 0,3029, kemudian dibagi 5925,3795 dan hasilnya 0,0051. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita mencari PIJ, di mana rumus untuk mencari PIJ itu adalah FI dibagi total FI dikali 100. FI dibagi total FI dikali 100. Kita pakai contoh dari si Chaetoceros ya. Nah, pada si Chaetoceros itu kan FI-nya tuh ada 0,0100 dibagi sigmanya itu 99,998 dikali 100%. Nah, nanti hasilnya itu 0,0001 ini. Untuk mencari si PIJ pangkat 2 itu kita tinggal dipangkatin aja. Kalau mau lebih gampang itu pakai si kalkulator, nanti langsung deh hasilnya 0,000001 ini. Nah, jangan lupa kita cari totalnya dengan cara menjumlahkan ini semua nih, si PIJ pangkat 2 ini. Setelah kita mendapatkan semua hasil dari tabel ini, kemudian kita itu bikin grafiknya. Gimana sih cara bikin grafiknya? Kita pakai organisme ini sama pakai IP ini. Nah, caranya ini. Nih, kita udah jadi, ini anggap aja lah grafiknya ya. Nah, jadi interpretasi dari grafik ini itu makanan utamanya itu tidak ada. Kenapa sih bisa nggak ada? Karena pada organisme tadi itu tidak ada yang lebih dari 40%. Tidak ada yang lebih dari 40%. Kemudian makanan pelengkapnya itu ada potongan udang sama potongan ikan. Kenapa bisa ini? Karena si potongan udang sama potongan ikan ini berada pada range dari 4% sampai 40%. Kemudian pada makanan tambahan itu sisanya. Jadi kenapa bisa sisanya? Karena organisme-organisme yang IP-nya berada di kurang dari 4% itu, dia itu termasuk makanan tambahan. Nah, selanjutnya itu kita mencari luas relung ikan suanggi jantan. Dimana untuk mencari luas relung ikan itu kita butuh BI sebagai luas relung ikan dan BA sebagai standarisasi luas relung ikan suanggi jantan. Rumus untuk mencari BI itu sama dengan 1 per sigma PI J kuadrat. Dimana 1 dibagi 0,3129 sama dengan 3,1962. Kemudian untuk mencari BA itu rumusnya BI dikurangi 1 per N dikurangi 1. Sehingga 3,1963 dikurangi 1 dibagi 10 kurangi 1. Hasilnya itu 0,2448. Nah, untuk interpretasinya ini kita butuh nilai betina yang harus dicari. Kita membutuhkan nilai BI BA betina sebagai perbandingan. Nah, jika nilai BI lebih besar, maka makanan ikan suanggi jantan maupun betina itu akan beragam. Dan jika BA mendekati 0, maka luas relungnya itu sempit.
Kemudian dia itu akan selektif mencari makan. Tapi jika BA-nya itu mendekati 1, luas relungnya itu lebar sehingga tidak selektif mencari makan. Nah, selanjutnya kan kita udah nyari yang jantan. Kita tinggal nyari yang betina. Ini data si betinanya sama, ada BI1, BI2, BI3, ada panjang totalnya, bobot ikannya, panjang ususnya, organismenya, jumlah ininya, terus sama rata-rata sama volumenya. Nah, kemudian ini juga sama organismenya ini. Nah, kemudian kita lakukan lagi untuk mencari tabel ini, mencari hasil dari tabel JI, J2, J3, FFI, OI, FIX, terus IP, PIB pangkat 2. Ini juga langkah-langkahnya, rumusnya sama kayak yang si jantan. Nah, selanjutnya itu ini diagramnya untuk si yang jantan, di mana yang 38% itu tercerna, yang 25% itu potongan udang, kemudian yang 27% itu udang, dan 10% itu yang lainnya. Yang ini tuh makanannya itu sebagai makanan tambahan. Nah, yang tercerna udang sama potongan udang itu sebagai pelengkap. Jadi makanan utama itu nggak ada, karena tadi bahwa makanan utama itu lebih dari 40%, sedangkan makanan pelengkap itu berada pada range 4% sampai 40%, sedangkan yang lainnya itu berarti sebagai makanan tambahan. Nah, selanjutnya itu kita mencari ruas relung ikan suwangi betina, dimana tadi rumusnya BI sama BA. Nah, rumusnya 1 per sigma PIB kuadrat sama dengan 1 per 0,303 sama dengan 3,3. Untuk BA, BI dikurangi 1 per N dikurangi 1 sama dengan 3,3 dikurangi 1 per 14 dikurangi 1 sama dengan 0,1769. Lalu kita masukin ke sini. Nah, ini sebagai perbandingan sehingga BA jantan itu lebih besar dari BA betina. Nah, interpretasinya itu ini, ikan suwangi jantan lebih banyak memanfaatkan sumber daya daripada ikan suwangi betina. Dan ikan suwangi jantan juga tidak selektif mencari makan. Selanjutnya kita juga mencari panjang usus relatif, dimana kita itu masukkan nomornya yaitu B1, B2, B3, J1, J2 sama J3. Nah, selanjutnya itu kita cari panjang totalnya itu dari sini nih, 184, 145, 151. Kemudian yang untuk jantannya juga kita isi 155, 146, 196. Nah, untuk mencari volumenya itu kita cari dari ini nih, volume si organisme ini kayak ditambahin gitu loh, 3 tambah 3 ditambah 1, jadi ini 7, dan seterusnya sampai ke bawahnya. Selanjutnya sama panjang usus juga kita lihat dari sini, 197, 65, 110, 162, 110, 185. Jangan lupa ini di tot ini. Jadi udah kan ini. Kemudian untuk mencari PUR ini rumusnya yaitu PU dibagi PT. Nah, si PU ini dibagi PT. Jadi berarti 197 dibagi 184. Hasilnya itu 1,0707. Lakukan ya yang sampai ke bawahnya sama. Caranya PU dibagi PT. Udah ketemu semua nih. Lalu kita totalkan nih si ini. Tambahkan nih PUR. Jadi totalnya itu 4,9899. Kemudian kita cari rata-ratanya sehingga rata-rata dari sini. Jadi rata-ratanya itu 0,8316. Nah, berhubung karena si rata-ratanya ini kurang dari 1, maka si ikan suwangi ini makannya itu secara karnivor.
Nah, selanjutnya kita menghubungkan volume makanan dan panjang tubuh ikan swanggi, dimana kita cari yang jantan dulu. Nah, kita harus mencari alfa, beta, sama R kuadrat, yaitu koefisien determinasi, dimana alfa sama beta itu diperoleh dari regresi nilai X dan Y, dimana untuk alfa itu dari panjang total ini, sedangkan yang beta itu dari volume ini. Untuk mempermudah meregresikan nilai X dan Y itu, kita sebaiknya memakai kalkulator karena itu gampang dan simpel. Nah, ini hasil yang tadi kita cari setelah menggunakan kalkulator, yaitu alfanya itu jadi 4,12171, betanya itu min 0,0164, dan koefisien determinasinya itu 15,0448. Nah, ini saja kita mencari tumpang tindih pada ikan swanggi, di mana rumusnya itu CH sama dengan 2 sigma PIJ dikali PIB dibagi sigma PIJ kuadrat pangkat 2 ditambah sigma PIB pangkat 2. Nah, sama dengan 2 dikali 0,2029 dibagi 0,3129 ditambah 0,303, hasilnya 0,6589 itu, sehingga interpretasinya yaitu si nilai CH ini mendekati 1, sehingga menunjukkan bahwa pasangan jantan dan betina itu dalam memperoleh makannya itu tinggi. Ya, kita menghubungkan volume makanan dan panjang tubuh makanan ikan swanggi, dimana kita harus mencari jantan, betina, dan totalnya, mencari alfa, beta, dan R kuadrat atau koefisien determinasi, dimana si alfa dan beta ini diperoleh dari nilai X dan Y. Nah, ini tuh alfa dan beta ini hasil regresi dari, kalau misalkan si alfa itu regresi dari si panjang total, panjang tubuh, sedangkan si beta itu dari regresi volume ini. Nah, kemudian didapatkan inilah ya, sama ini juga si R2 juga diregresikan dari si rata-rata ini, total ini. Nah, kemudian setelah tadi kita mencari hubungan si panjang tubuh sama si volume itu, kita cari persamaan dari si total jantan dan betina ini. Nah, itu tuh kita cari persamaannya itu, yaitu FM itu volume makanan, sama dengan, kita contoh ya pada yang si ini nih, pada si jantan. Nah, dimana si FM-nya itu 4,217 dikurangi 0,0164 PT, dimana didapatkan dari ini nih, dari alfanya sama betanya, kemudian R kuadratnya itu ini, sehingga interpretasinya yaitu panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 15,0448%. Tuh, sedangkan untuk si total yaitu panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 15,6%, dan untuk yang betina panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 99,3012. Kita mencari indeks isi lambung, dimana di sini harus ada nomor, terus kemudian bobot, kemudian volume, dan ISC-nya. Nah, si nomor ini kita isi B1, B2, B3, J1, J2, J3. Untuk si bobot ini kita lihat pada si bobot ikan ini. Nah, ini kan berarti bobot ikannya tuh berarti 7547 sama 47, dan 59, 38, dan 63. Untuk mencari volume ini kita lihat di si ini nih, bobot si organisme.
pada si B1 nanti si ini semua tuh dijumlahin, ini dijumlahin sehingga hasilnya tuh ini tadi kita udah jumlahin yang ini sama si yang jantannya, jadi hasilnya ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari ISC, dimana untuk mencari ISC itu rumusnya, dulu ya kameranya blur. Rumusnya yaitu volume ini dibagi bobot ini dibagi ini, terus dikali 100. Nanti ya kita hitung ya. Ini untuk mencari ISC tadi kan rumusnya volume ini dibagi ini dikali 100. Nah, ini hasilnya tadi udah dihitung. Kemudian kita totalkan. Nah, jadi hasilnya itu 3,4679. Ini kemudian dirata-ratakan jadi 0,5780, sehingga interpretasinya yaitu berdasarkan hasil rata-rata nilai ISC yang didapat yaitu sebesar 0,5780. Nah, ini kan rata-ratanya nih udah ketemu, sehingga itu interpretasinya yaitu berdasarkan hasil rata-rata nilai ISC yang didapat yaitu sebesar 0,5780. Dapat dikatakan bahwa bobot organisme mempengaruhi bobot ikan sebesar 0,5780. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.